Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan. Untuk ke-12 zodiak sign guys, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Yang akan aku bacakan berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya. Kita akan mulai dari Taurus di Earth sign dan akan berakhir untuk water sign di Pisces, oke? Aku bicara dengan banyak orang sekaligus guys, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai saja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir atau keuangan, romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga atau apapun itu. Silakan kamu tentukan sendiri jalan ceritanya, yang jelas jangan dipaksain, oke? Oke. Oke. Hampir jatuh kartunya. Aku hanya akan ambil 2 kartu dalam readingan urgent message guys. Yang pertama adalah top of the deck yang akan menggambarkan energi kamu di awal minggu ini. Dan yang kemudian kedua ada bottom of the deck. Itu adalah peluang atau prospek yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan berdasarkan situasi yang terbaca di awal minggu ya. Selain itu aku juga akan ambil 1 kartu Oracle sebagai nasihat petunjuk clue yang akan membantu membuat 1 minggu ke depan terasa lebih menyenangkan dijalani guys. Kita akan pakai deck yang ini. Aku shuffle sekarang 3 kali saja lalu membaginya 3. Oke, siji loro tilu. 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling penting untuk ke-12 zodiak sign berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful, oke? Selain itu kan ada video extended juga, masing-masing elemen ada 1 perwakilan. Kita mulai yang pertama dari Earth sign dulu. Di sini ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Hai Virgo, apa kabar saudaraku? Kemudian yang kedua ada Fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius di sini. Sagittarian. Yang ketiga ada air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius. Lengket guys, kayak cintamu pada seseorang, air sign. Libra, lengket kayak perangko, oke. Dan yang terakhir ada water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces di sini ya. Hai Cancer, oke, Cancer kamu udah langganan deh kayaknya. Minggu lalu kamu juga deh kayaknya. Oke, jadi untuk Virgo, Sagittarius, kemudian Libra, kemudian Cancerian. Nanti kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan guys sebentar lagi dan tertarik untuk melihat informasi lebih banyak lagi mengenai 1 minggu ke depan dan lebih banyak nasihat lagi, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Kalau ada masalah dalam mengakses video extended silahkan di chat ke aku, nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu ya. Mari kita mulai. Readingan yang super panjang ini. Oke, yang pertama dari Earth sign. This is the Hierophant, kartunya para Taurus. Hai Taurus, apa kabar? Taurus, terang gak sih guys? Gini baru terang ya. Oke Taurus, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke, ini dia Taurian, ada The Five of Swords. Kemudian di bawah ada The King of Wands. Oke, ada kesombongan aku lihat di sini atas kesalahan. Ada gengsi yang sangat tinggi, pride yang sangat tinggi untuk mengakui kesalahan. You already know that you make mistake di 1 minggu ke depan ini, tapi kamu sulit sekali untuk mengakui kesalahanmu, Taurus. Dan kalau begini keadaannya guys, biasanya akan nambah-nambah masalah. Kamu mungkin akan menyakiti perasaan seseorang. Kamu mungkin akan membuat seseorang tersinggung. Kamu mungkin akan membuat seseorang sedih. Kamu mungkin akan mengacaukan keadaan. Kamu mungkin akan merusak kesempatan yang datang padamu. Kamu mungkin akan kehilangan hal baik yang terjadi pada dirimu. Kenapa? Karena kamu tahu kamu berbuat salah, tapi kamu tidak mau memperbaikinya, tidak mau minta maaf, tapi justru malah sombong katanya Taurus. Kenapa begitu kamu Taurus? Oh jongono Taurus.
Mari kita lihat nasihat dari semesta untuk kamu. Ada take a walk, katanya menyantaikan diri, menenangkan pikiran ini guys. Take a walk ini lihat ke atas, sering-sering lihat ke atas. Atau nanti kamu akan melihat ada burung hitam lewat. Hati-hati kalau ada burung hitam, tahu. Itu simbol dari bad omen. Nggak bercanda guys ya, nggak harus. Any kind of bird, any kind of animal, it's a good sign guys ya. Tergantung bagaimana cara kamu melihatnya ya. Jadi kalau kamu jalan-jalan dan kemudian nanti di 1 minggu ke depan kamu ada lihat burung lewat, terutama jika burung itu warna hitam guys, itu artinya jangan keras kepala lagi Taurus. Atau at least setidaknya dalam kisah ini, cerita ini, jangan tetap mempertahankan kekeras kepalaanmu. Kalau kamu udah tahu salah, segeralah minta maaf. Kalau kamu emang tahu berbuat salah, segera perbaiki yang perlu diperbaiki katanya. Because you will miss something, Taurus. Oke? Kalau kamu masih tetap bersikeras, bersikukuh, even tahu kamu sudah salah tapi kamu tidak mau memperbaikinya, bahaya Taurus ya. Ada yang gak baik yang mau terjadi katanya. Oke? Jangan biarkan yang gak baik terjadi Taurus. Mumpung masih bisa diperbaiki, silahkan diperbaiki. Five of Swords itu degil ya guys. Udah tahu salah masih tetap dilakukan. Kalau kamu gak tahu kalau kamu berbuat salah, it's okay. Karena banyak orang yang gak tahu kalau dia berbuat salah lalu dia berbuat salah. Tapi ini guys, kamu Taurus, kamu udah tahu itu salah, masih terus kamu lakukan, dan kamu selalu bilang kalau kamu tidak salah. Oke? Ojo ngono. Kita teruskan untuk urusan yang kedua. This is the Hermit. Ini kartunya para Virgo. Hai Virgo, apa kabar? Virgo. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Virgo di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Ada Temperance datang di sini. Oke, dan kemudian ada the Eight of Pentacles. Kamu itu kayak akan dikendalikan oleh sebuah kekuatan yang tidak terlihat Virgo, karena kita bicara tentang Temperance di sini. Temperance ini semacam spons guys, yang dikirimkan oleh semesta. Tuhan kasih semacam tools untuk menetralisir toxicity. Oke, jadi sehingga tidak ada turbulence yang terjadi di awal minggu ini, karena kamu katanya perlu fokus atau konsentrasi mengenai sesuatu. Oke. Ketika Temperance datang, kita bicara tentang toxic, kita bicara tentang perubahan drastis yang cepat, massive and rapid change dalam hidupmu. Tapi Temperance ini akan menjaga supaya efeknya tidak berantakan, Virgo. Oke? Jadi kamu santai aja katanya. Apapun itu nanti guys yang kayak kesannya wow banget begitu di awal minggu ini yang terjadi padamu, kamu hadapi dengan santai saja katanya. Karena kamu perlu untuk memfokuskan energimu pada sesuatu yang penting katanya Virgo. Nah, turbulence yang terjadi ini kayak mau mengalihkan fokusmu. Jangan mau terpancing. Oke, silahkan kamu tetap memberi energimu kepada hal yang penting. Memfokuskan energimu kepada hal yang penting. Dan ini berkaitan dengan kolaborasi aku lihat Virgo. So it's not about yourself but other people's too. Oke. Kemarahan, ketakutan, kesedihan, itulah biasanya turbulence yang terjadi guys ketika Temperance datang. Dan Temperance ini tujuannya adalah membuat si Virgonya tetap stabil walaupun marah, tetap stabil walaupun sedih, tetap stabil walaupun lagi ketakutan. Oke? Dan kamu kan bisa merasakan itu nanti di awal minggu ini katanya Virgo. You just need to, it's okay, everything is gonna be fine. I don't need to worry about anything. I just need to be focused with what I'm doing right now. Maka 1 minggu ini akan berjalan dengan baik saja untukmu. The universe got your back, Virgo. Tuhan menjagamu kayak begitu guys. Oke? Be still. Be still yang dimaksud di sini adalah keep doing. Lanjutkan terus katanya. Jangan mau terpengaruh dengan turbulence atau apapun itu tadi guys yang akan gonjang-ganjing di awal minggu ini. Tetap fokuskan energimu pada yang sedang kamu kerjakan saat ini, atau sesuatu yang menghasilkan, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berguna bagimu, dan kemudian yang melibatkan orang lain. So we are not talking about yourself Virgo,
but it's about you and other people. Apa artinya ini? Kamu yang tahu, because this message is for you. Kita akan bahas ini nanti di video extended, karena kamu dapat video extended dari Earth sign ya, Virgo. Oke guys, kita lanjutkan untuk Earth sign yang ketiga. This is the Devil, kartunya para Capricorn. Hai Capricorn, apa kabar saudara-saudaraku? Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Capricorn. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Di atas ada the Ten of Wands dan di bawah ada the Death. Ten of Wands itu adalah beban di pikiran guys, yang biasanya akan berpengaruh ke keadaan fisik seseorang. Karena banyak pikiran, asam lambung naik. Karena banyak pikiran, kepala pusing. Karena banyak pikiran, nafsu makan berkurang lalu sakit. Karena banyak pikiran, stres jadinya. Dan kemudian pekerjaan berantakan. Nah kayak begitu deh guys ya. Jadi untuk bisa keluar dari the Ten of Wands adalah dengan mengendalikan pikiran kita sendiri Capricorn. You need to control your mind by releasing, letting go of something. Ada yang harus kamu lepaskan katanya di sini Capricorn, yang tidak bisa kamu kendalikan tentunya guys, because this is release, dan itu yang akan membawa kamu keluar dari the Ten of Wands-mu, sekaligus mengubah keadaan secara drastis. Kadang kamu tahan-tahan saat ini Capricorn dari beberapa waktu sebelumnya. Begitu kamu lepaskan yang kamu tahan tadi, keadaan berubah secara drastis. Lalu kamu keluar dari kepusinganmu, bebanmu selesai, masalahmu terselesaikan without doing anything. You just need to release and letting go of something katanya di sini. Oke. Yang tidak bisa kamu kendalikan, kamu lepaskan Capricorn. Jangan buang-buang energi. Oke, ada kartu massage di sini guys. Karena ini berkaitan dengan fisik tadi seperti yang awal aku bilang. Pikiran kita itu akan berpengaruh ke fisik kita. Itulah kalau kartu The Ten of Wands datang. Oke. Jadi ini kayak pegel-pegel di sini, pegel-pegel di sini. Ini semua gara-gara pikiran kamu katanya. Jadi kalau nanti kamu ngerasa ada apa ya dengan tubuhku ini ya? Kok ulu hati memanas? Kok kepala pening sebelah, sakit sebelah? Kok tenggorokan kayak rasanya sakit? Maybe that's because there is the Ten of Wands in your energy, atau pikiran kamu lagi out of your control. Oke, so don't be panic. Kalau misalnya ada masalah yang berkaitan dengan fisik di 1 minggu ke depan, kemungkinan besar itu karena pikiran kamu katanya. Once kamu rilis guys, pikiran kamu ini apapun itu tadi yang menghalangi, maka ini akan sekalian hilang katanya. Oke, silakan tunggu 1 minggu saja kalau ada simptom-simptom yang kayak apaan ini ya begitu. Once kamu nanti melepaskan di akhir minggu ini, bebas, sudah tidak mengendalikan apapun lagi yang berkaitan dengan cerita ini, simptom-simptom ini pun akan menghilang katanya. Oke, you don't need to worry. Oke, don't worry too much. Oke. Oke guys, berakhir sudah untuk Earth sign. Kita lanjutkan ke elemen berikutnya. Ada Fire sign. Dimulai yang pertama dari The Emperor. Ini kartunya para Aries guys. Halo Aries, apa kabar saudara-saudaraku? Aries. Oke Aries, ini dia sedikit informasi yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Yang pertama ada The Four of Wands, nice. Dan yang kedua ada release again. Nah, siapa tadi yang dapat release ini? Capricorn. Aries juga dapat guys. This is the Death ya, atau kartu transformation. The Four of Wands. Kayak sesuatu akan berakhir out of your control di sini Aries, karena Four of Wands ini biasanya tentang stability, kestabilan, kayak kokoh, pondasi yang kuat. Kayak ada yang di atas kemudian akan segera turun ke bawah, dimulai dari 1 minggu ke depan katanya. And it's part of your life journey Aries, so you have to face it, you have to accept it katanya. Oke. Tidak ada yang di atas selamanya. Ada kalanya manusia akan ke bawah, tidak ada yang di bawah selamanya, ada kalanya manusia akan ke atas ya. Jadi kalau kamu lagi di atas, maka kamu akan segera menuju ke bawah. Kalau kamu di bawah, kamu akan segera menuju ke atas. That's life's nature, dan itu lumrah terjadi. Oke. Dengan datangnya kartu rilis di sini, it's good for you. Apapun yang sedang kamu
pertahankan atau yang menurutmu stabil saat ini Aries, ketika di akhir minggu ini nanti dilepaskan atau berakhir karena the release ini adalah kartu major karena di luar kendalimu, itu yang tetap yang terbaik untukmu. Kayak akan ada yang kontraknya tidak diperpanjang, ada yang di PHK, ada yang akan diputuskan guys, atau ada hubungan yang akan berakhir, persahabatan yang berakhir, atau sebuah cerita mengenai kehidupan akan berakhir, kayak begitu yang aku lihat di sini. Dan kemudian itu yang terbaik, Aries. That's the best thing for you to have di satu minggu ini, karena major karena semua tujuannya baik ya. Mari kita lihat nasihat dari semesta untuk kamu. Flow like water. Silahkan kayak berenang mengikuti arus. Ikuti saja arusnya, jalani aja, kayak begitu katanya Aries. Nasihat ini mungkin akan penting sekali bagi kamu di masa-masa releasing ini, atau di masa-masa berakhirnya sesuatu ini, atau ada perubahan yang terjadi dalam hidupmu ini. Ikuti aja guys, karena the death itu tujuannya untuk kebaikan manusia ya, bukan untuk menghancurkan atau merusak kamu. Oke? Ikuti saja, nanti kamu akan segera paham kenapa ada peristiwa seperti ini yang terjadi dalam hidupmu. Oke, di awal-awal mungkin kamu gak bisa paham, tapi nanti segera kamu memahaminya katanya. Oke? Oke guys, kita teruskan untuk fire sign yang kedua. This is the Strange, kartunya para Leo. Hai Leo, apa kabar saudara-saudaraku? Oke Leo, ini dia sedikit informasi yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Di atas ada the Ace of Wands dan di bawah ada the Star. Wow. Kayak ada yang diaktifkan kembali guys, sesuatu yang sudah mati di masa lalu, dan kemudian itu akan membuka jalan bagi kamu katanya Leo. Aku nggak tahu ini apa guys, bisa jadi ada teman lama tiba-tiba nelpon kembali, atau kamu tiba-tiba ketemu dengan teman lama random guys, misalnya lagi di mall, apa kabar gitu ya. Apapun itu yang berbau lama datang lagi, silahkan kamu pay attention katanya guys. Beri perhatian khusus karena katanya itu akan membukakan jalan untukmu mengenai permasalahan yang sedang kamu jalani atau permasalahan yang sudah sekian lama kamu jalani ya. Misalnya kamu ketemu teman lama, udah lama ya kita nggak ngobrol, ya kemana aja, aku sama sekali hilang loh sama kontak, aku hilang kontak loh sama kamu, jangan lupa untuk tanya nomornya. Oke, ada nomor WhatsApp. Kamu mungkin belum tahu nanti di awal minggu ini ngapain juga ya gue tanya nomor WhatsApp. Atau misalnya kamu lihat teman kamu, ini kan teman kuliah gue dulu gitu, diam jangan gitu Leo, kamu datangin aja, kamu si ini bukan, kamu si Jainal bukan, yang waktu dulu kita kuliah sama di fakultas ini, di universitas ini. Iya benar, kalau misalnya begitu, nah langsung share the contact katanya, dan kemudian itu akan berguna, dia akan berguna, si Jainal ini akan berguna katanya di akhir minggu ini untuk kamu. Oke? Kalau ini misalnya tentang mantan guys, do the same thing. Oke? Kalau ini misalnya tentang aktivitas atau kegiatan yang dimulai kembali di awal minggu ini setelah sempat beberapa lama berhenti atau diam begitu, silakan kamu pay special attention katanya, karena itu akan bermanfaat untukmu di akhir minggu ini ya. Mari kita lihat nasihat dari semesta untuk kamu Leo. Soak in the bed katanya, santai aja, jangan terlalu lebay, nikmati satu minggu ini dengan santai dan dengan tenang katanya Leo. I don't know guys, maybe you're in problem right now, there are so many trouble in your life right now. Santai aja ya, jangan lupa untuk bersantai katanya, karena ketakutan, kemudian apa itu senewen ya, atau bisa jadi marah sana marah sini, itu nggak akan bisa mempercepat atau menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi guys. Oke? Be cool and stay calm di satu minggu ke depan. Enjoy day by day, you will see the way, karena the star ini akan selalu cerita tentang the way, jalan keluar, light at the end of the tunnel. Oke? Jangan terlalu ngoyo banget karena di satu minggu ke depan ini Leo, aduh, karena banyak hal tidak terduga yang akan terjadi, dan itu penting untuk kamu. Di masa-masa kita tenang guys, kita itu biasanya gampang melihat opportunity dari hal-hal yang tidak terduga yang sedang terjadi. Pay attention, oke? Oke guys, kita teruskan untuk fire sign yang ketiga. This is the Temperance, kartunya para Sagittarius. Hai Sagittarius, apa kabar saudara-saudaraku?
Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Sagittarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin amin amin. Di atas The Empress dan kemudian di bawah The Seven of Wands. Kamu kayak berhenti melakukan sesuatu Sagittarius setelah sekian lama yang kamu lakukan atau yang kamu usahakan itu tidak membuahkan hasil. Maka di awal minggu ini mulailah lagi katanya guys. Dan itu akan memberikan peluang atau kesempatan yang bertubi-tubi datang padamu. Aku nggak tahu, kamu yang tahu. Let's say misalnya begini. Aku udah kirim lamaran kerja Ray dari 3 bulan terakhir. Tapi nggak ada balasan, tidak ada respon apapun. Aku udah kirim email banyak, aku udah submit CV, resume ke pencari-pencari kerja atau website-website pihak ketiga yang membantu mencarikan kerja, tapi no news until now. Udah 2 minggu gue diam, udah 3 minggu gue diam, udah nggak gue kirim lagi deh surat lamaran kerjanya atau permohonan kerjanya udah nggak gue kirim lagi, udah males gue. Silakan dimulai lagi di awal minggu ini katanya. Kali ini bakalan berhasil. Kenapa? Karena this is Empress, this is a creation, and you need to redo the action katanya Sagittarius, dan itu akan membuka kesempatan bertubi-tubi. Jadi kalau kamu submit ulang 5 misalnya, kirim lamaran kerja, mungkin 4 akan merespon kayak gitu guys. Karena ketika kamu kirim 5 dulunya, kamu berharap 1 aja udah lumayan gitu ada yang ngerespon. Tapi di akhir minggu ini 5 kamu kirim, 4 merespon. Di luar dari dugaanmu, kayak bertubi-tubi datangnya begitu. So whatever action yang sudah kamu hentikan di beberapa waktu terakhir, tapi kamu masih belum mendapatkan hasil, silakan kamu ulangi kembali di awal minggu ini. Di akhir minggu itu akan memberikan hasil, bahkan lebih dari yang kamu bayangkan katanya ya. Dance di sini guys, dan aku rasa ini lebih ke arah kesenangan, gembira. Oke, jadi 1 minggu ke depan adalah minggu yang menggembirakan untuk kamu Sagittarius. Akhirnya guys, Sagittarius dapat kabar baik. Oke, it's like jumping, dancing, kemudian celebrating. Oke, ini general reading, energi banyak orang, masing-masing orang punya ceritanya sendiri. Tapi yang jelas ini tentang kegembiraan katanya. Asalkan kamu mau melakukannya lagi di awal minggu ini Sagittarius ya. Sesuatu yang sudah kamu hentikan di beberapa waktu sebelumnya, lakukan kembali, because it's not the over yet. Justru malah this is the right time. Inilah peluang besar untuk kamu. Kamu dapat video extended, nanti kita bahas ini di video extended ya. Oke guys, berakhirlah sudah untuk fire sign. Kita lanjutkan ke elemen berikutnya, ada air sign. Dimulai yang pertama dari The Justice. Ini kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar saudara-saudaraku? Oke. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Libra. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Di atas ada The Nine of Wands, this is responsibility. Dan yang di bawah ada The Ace of Pentacles. Kamu kayak ketakutan guys, insecure tentang kemampuanmu untuk menjalankan tanggung jawabmu yang berkaitan mungkin dengan nafkah atau mendanai atau membiayai atau menanggung jawabi dirimu dan orang di sekelilingmu. Mungkin ada orang yang kamu tanggung jawabi begitu. Awal minggu ini bisa nggak ya, bisa nggak ya. Nah di akhir minggu ini akan dapat kabarnya katanya bisa guys, because this is Ace of Pentacles. Nine of Wands ini biasanya ketakutan akan ketidakmampuan untuk menafkahi. Aduh, uang sekolah anak nih jatuh tempo hari Kamis ini. Aduh, gimana ya, bisa nggak ya, ada duit nggak ya? Ada katanya. Ada ya, di akhir minggu ada Jumat, Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu itu udah dapat kabar baik deh. Ace of Pentacles ini adalah sebenarnya reward. Libra, kamu pantas untuk mendapatkannya, jadi silakan kamu terima katanya. Entah apalah itu nanti Ace of Pentacles ini guys. Bisa jadi berupa pinjaman uang, bisa jadi berupa seseorang mengembalikan uang yang mereka pinjam dari kamu, bisa jadi mungkin ada bonus yang turun, bisa jadi ada insentif atau ada rezeki nomplok guys. Ace of Pentacles, big sum of money, and it's more than enough than you need Libra. Oke. Yang pasti ini tetap berkaitan, ini pasti akan berkaitan dengan tanggung jawab. So use that money atau apapun itu nanti yang datang ini guys dengan bijaksana. Ya, kayak ada beberapa di antara kalian juga kayak lagi bernazar, oke, dan kemudian yang kalian nazarkan itu akan bisa kalian tepati, akan bisa kalian realisasikan sebelum minggu ini berakhir kayak begitu guys, oke? You don't need to worry about anything Libra, because this is responsibility. The universe is giving the ability
for you to pay your responsibility. Oke, mari kita lihat nasihat dari semesta untuk kamu Libra. Positive affirmation ini penting sekali katanya guys. Baca. Oke, jadi di masa-masa kamu insecure dengan kemampuanmu mengenai tanggung jawab ini tadi, positive affirmation, the help will come on the right time misalnya ya. Bantuan dari Tuhan akan datang tepat pada waktunya, bantuan dari Tuhan akan datang tepat pada waktunya, afirmasi. Banyak hal yang akan dibukakan ke kamu katanya. Entahlah misalnya harus menghubungi seseorang untuk minjam duit dulu, entahlah misalnya harus menghubungi seseorang untuk mendapatkan uang, entahlah misalnya harus melakukan sesuatu untuk bisa mendapatkan uang. But when you keep saying the positive affirmation Libra, it will helps you a lot katanya untuk bisa keluar dari permasalahanmu ini atau mendapatkan solusi dari permasalahanmu ini. Kayaknya lebih ke arah masalah finansial sih guys ya. Kamu dapat video extended, nanti kita bahas ini di video extended. Lanjut guys ke air sign yang kedua. Ada Gemini, this is the lovers, kartunya para Gemini. Apa kabar Gemini? Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Gemini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, ada Seven of Pentacles, di bawah ada Hangman. Ada yang kamu tunggu Gemini. Seven of Pentacles is waiting for harvesting time. Yang kamu tunggu ini yang sangat kamu inginkan. Mungkin hasil guys atas kerja kerasmu atau usaha yang kamu lakukan di beberapa waktu sebelumnya. Kamu sedang nunggu hasilnya di awal minggu ini. Tapi I'm so sorry Gemini, because this is the Hangman. This is temporary delay yang tujuannya baik untukmu ya. Jadi tertunda dulu katanya sementara waktu yang kamu tunggu belum bisa datang padamu sampai dengan akhir minggu ini. Oke, let's say misalnya yang kamu tunggu adalah seseorang yang mengembalikan uang guys, uang yang mereka pinjam dari kamu tapi belum bisa dikembalikan dulu. Atau bisa jadi kamu mungkin menunggu keputusan yang datang dari analis bank mengenai pinjamanmu atau KPR-mu guys, atau kredit kepemilikan kendaraan bermotor atau pendanaan apapun itu masih belum bisa didapatkan keputusannya ya. Panen kamu tunda gitu deh ya. You will see or think that you have done the best that you can do, dan kemudian satu minggu ini kesannya kayak sia-sia deh semuanya gitu. No, it's not useless. It's not something that is in your mind right now Gemini, but it's only for temporary blockage temporary delay ya, bukan blockage, delay. Jadi Hangman ini biasanya datang guys untuk menyelamatkan seseorang dari hal-hal yang tidak baik ya. Jadi kayak lampu merah di tengah jalan biar nggak nobrok ke depan kalau seandainya tidak ada lampu merah, atau misalnya pintu nengong kereta karena kereta cepat mau lewat. Jadi para pengendara disuruh berhenti dulu. Something is happening right now. Many things maybe behind the scene, kayak untuk membukakan jalan bagi kamu Gemini, tapi kamu harus sabar menunggunya, dan itu kesabaran kamu itu sampai dengan akhir minggu ini diperlukan sekali. Oke, once nanti sudah beres guys, Hangman ini akan pergi. Ketika dia pergi nanti panenmu ini bisa kamu dapatkan. Panenmu gak bakal busuk, tenang aja, karena Hangman yang datang ya, itu penunda itu dengan sangat bijaksana sekali dan timingnya pasti tepat sekali. Oke, jadi kalau nanti yang kamu tunggu itu tidak datang di akhir minggu ini Gemini, jangan panik guys, this is the Hangman. Oke, mari kita lihat nasihat dari semesta untuk kamu. Create art, katanya ini lebih ke arah kayak menenangkan diri, karena kamu kayaknya panikan banget atau kayak parno-parnoan menunggu gimana nih gitu, mungkin mondar-mandir sana sini, telepon sana telepon sini. There's nothing you can do in Hangman mode. Ketika Hangman datang kita nggak bisa melakukan apapun guys. Bahkan kalau kita berusaha untuk keluar dari tembok Hangman ini atau lompat dari tembok Hangman ini, justru malah kan ketabrak sama kereta cepat tadi ya, dan itu datangnya dalam bentuk The Tower. So santaikan dirimu, tenangkan dirimu. Creating art ini lebih ke arah calmness, tenang. Oke, tunggulah dengan tenang, because it's not cancelled, it's just delay. Bukan tentang dibatalkan, tapi tentang ditunda. Don't worry ya. Kalau ini nunggu kabar dari mantan misalnya, mantan kamu masih belum bisa kasih kabar guys sampai dengan akhir minggu ini, tapi bukan berarti dia nggak bakalan kasih kabar ke kamu, tapi dia akan segera kasih kabar ketika masa Hangman selesai ya. Oke, kesabaran seseorang sangat diuji sekali di masa Hangman ini guys, tapi ini bagus sekali ya. Hangman itu bagus sekali untuk menyelamatkan manusia dari hal-hal yang tidak kita pahami sama sekali guys.
Many things happen behind the scene. Itulah ceritanya Hangman ini. Lebih bagus kita nggak tahu guys, apa-apa aja itu yang terjadi. Lebih bagus nggak tahu karena it's so complicated. Oke. Tunggu aja sampai pintunya terbuka, panen kamu diserahkan padamu ya. Oke guys, kita teruskan untuk air sign yang ketiga. This is the star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar saudara-saudaraku? Oke Aquarius, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Ada the sun di atas dan kemudian ada the full di bawah. Wow, this is nice. Aquarius, mataharimu terbit ketika the sun datang berarti masa the moon selesai. Masa-masa suram selesai. Masa-masa pasif selesai. Masa-masa aktif dimulai. Jadi kalau the sun datang guys, berarti yang sebelumnya di recent past kalau datang kartu lagi di sebelah kiri sini, maka kartu itu pasti kartu the moon. Kalau saya ada kartu di sini pasti the moon begitu ya. Kalau misalnya tentang bisnis, aduh nggak banyak yang laku Rey, mie ayam aku cuman laku 1 porsi, 2 porsi, 3 porsi nih udah beberapa waktu terakhir, atau dari sejak aku buka usaha mie ayam sepi banget. Nah ketika the sun datang berarti masa-masa rame sudah datang, sudah dimulai ya. Jadi mie ayam kamu akan lebih banyak lakunya guys, jualan kamu makin laris, bisnismu makin maju, kemudian karirmu mulai terlihat hilalnya yang bagus-bagusnya, atau ada yang aktif yang akan dimulai ya. Kalau ini tentang sakit guys, kabar kesembuhan sudah datang karena sun is shining, itu artinya hal baik segera datang, hal yang aktivitas meningkat begitu, oke. Dan kemudian di akhir minggu ini guys, kamu akan banyak sekali menjalani hal-hal baru katanya ya, kayak masuk ke pintu-pintu baru guys, many doors. I don't know, the dreamer ini biasanya hanya satu tapi aku ngeliat kayak banyak banget pintunya. Oke, jadi misalnya kalau ini tentang kesembuhan ya, tentang kesembuhan, masa-masa healingnya sudah selesai, lalu di awal minggu ini sudah sembuh, sudah bisa kembali beraktivitas, sudah aktif kembali. Kalau kamu misalnya budak corporate guys, ya lu mulai deh banyak kerjaan ya. Welcome back to the office, bos bilang begitu, ini kerjaan kamu, ini kerjaan kamu, ini kerjaan kamu. Iya pak, saya kan mau cuti tahun baru pak, nggak ada cuti untuk kamu. Kayak begitu guys ya. Atau misalnya kalau ini pebisnis yang dari awal buka usahanya itu nggak lancar gitu, dan karena the sun sudah datang artinya sudah mulai lancar, mungkin kamu akan banyak menerima orderan, oke. Bukan hanya makan di tempat tapi yang bawa pulang juga banyak, atau bahkan pesanan-pesanan juga banyak begitu. Kamu akan sibuk sekali ya di akhir minggu ini katanya, karena your sun is already shining for you Aquarius. Mari kita lihat kartu nasihat dari semesta untuk kamu. Health check up, oke. Kayaknya masalah kesehatan deh guys. Kayaknya ini deh apa namanya, kesembuhan. Kemungkinan besar kamu pernah didiagnosa sesuatu guys ya, penyakit tertentu gitu yang buat kamu astagfirullahalazim begitu. Maka di awal minggu ini kalau memang ada jadwal check up katanya, silakan kamu cek kembali, kabar baik datang. Kami menemukan ada sel kanker di tubuh bapak atau ibu begitu. Mari kita lakukan pemeriksaan bla 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 bla. Pas hasil datang nggak ada ternyata, atau ini penyakit parah gitu ya, dan kemudian sudah menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, sudah sembuh bahkan begitu. Yes, something about health information, and it's a good news for you Aquarius. Tidak harus tentang kesehatan ya guys, karena ini energi general, tapi yang jelas ketika the sun datang itu kabar baik. Dan ketika the full menyusul di akhir minggu ini, berarti tentang hal-hal baru yang akan kamu jalani setelah mendengarkan kabar baik ini, oke? It's a very good week for you Aquarius di 1 minggu ke depan. Yuk guys, kita teruskan ke elemen berikutnya. Ada water sign ya. Dimulai yang pertama dari The Chariot. Ini kartunya para Cancerian. Halo Cancer, apa kabar saudara-saudaraku? Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Cancer. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Yang di atas ada The Four of Pentacles. Ini biasanya kartu egois sih guys. Dan yang di bawah ada The King of Cups. Oke, egoisnya hilang gitu ya. Awalnya kamu tuh kayak merasa harus mementingkan dirimu sendiri saja, hanya memikirkan dirimu saja. The Four of Pentacles ini identik dengan
merusak orang lain guys, atau mengganggu orang lain demi mementingkan diri sendiri, demi mengamankan diri sendiri. Nah di awal minggu ini antara ada keinginan untuk berbuat seperti itu atau keadaan memaksa kamu untuk berbuat seperti itu, dan di akhir minggu ini aku lihat kamu kayak akan menyesalinya, Cancerian. You will regret that. Because the King of Cups is your real energy. Water sign, Cancer, Scorpio, Pisces itu energinya Cups guys. Dan ketika Pentacles datang itu biasanya orang pakai otak, ya pakai nalar, pakai logika. Jadi logika kamu atau nalar kamu ini guys menyuruh kamu untuk menyelamatkan dirimu. Gak usah peduliin orang lain, sing penting dirimu selamat. Kalau di awal minggu ini nanti kamu ngerasa kayak melakukan itu guys, atau kayak ada keharusan untuk berpikir seperti itu, pertimbangkanlah lagi. Karena kemungkinan besar yang kamu lakukan itu akan kamu sesali katanya di akhir minggu ini. Oke, kalau seandainya nggak kamu sesali sih nggak masalah guys. Nah yang jadi masalah adalah ketika kamu sesali ya. Let's say misalnya ada teman yang minta bantuan kamu, oke, dan kemudian kamu ngerasa ngapain juga gue bantuin lu, kagak ada penting-pentingnya untuk gue. Nah itulah Four of Pentacles energy guys. Ah capek gue buang-buang waktu, buang-buang energi, tolong dong bantuin gue, kan lu bisa bantu gue. Iya gue tahu gue bisa bantu lu, tapi nggak ada gunanya juga buat gue. Hanya yang ada itu hanya buang-buang waktu gitu. Nah itulah the Four of Pentacles energy ya, selfish, egois. Lalu kemudian di akhir minggu mungkin kamu lihat teman kamu itu kena masalah guys. Kenapa? Karena nggak ada yang membantu dia. Dan kamu akan berpikir, ya ampun, kalau seandainya saja aku bantu dia, toh itu nggak berat-berat amat kok gue gini-gini banget ya, nggak mau bantu teman. Nah kayak kurang lebih seperti itu deh penyesalannya. Oke? Jadi kalau kamu terlihat egois sekali di awal minggu ini Cancerian, hati-hati, karena kemungkinan kamu akan menyesali keegoisanmu tersebut katanya. Oke? Energy work. Energy work ini maksudnya guys, gunakan energimu, manfaatkan energimu, utilisasi energimu. Oke, karena kamu bilang tadi nggak ada gunanya untuk kamu, but energetically maybe you are abundance. Ya memang gak ada gunanya untuk kamu guys, tapi kamu lagi ada waktu. Memang gak ada gunanya untuk kamu guys, tapi kamu lagi punya kemampuan. Emang gak ada gunanya untuk kamu guys, tapi kamu lagi bisa. Emang gak ada gunanya untuk kamu guys membantu orang, tapi bantuanmu itu akan sangat berharga. I think that's the meaning of energy work di sini. Karena di akhir minggu ini keegoisanmu itu akan kamu sesali katanya Cancerian. Oke? Kita akan bahas ini nanti di video extended guys, karena kamu dapat video extended. Lanjut untuk water sign yang kedua, this is the Death, kartunya para Scorpio. Hai Scorpio, apa kabar saudara-saudaraku? Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Scorpio. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Yang di atas ada the Five of Pentacles, ketakutan. Dan yang di bawah ada the Seven of Cups, over analyzing makes you procrastinating kayak begitu guys. Jadi gini, the Five of Pentacles ini adalah pikiran negatif ya. Jangan-jangan kalau aku bikin ini akan jadi begini, dan itu negatif guys. Nanti ini jadi begini, ketakutan, ketidakpastian, itu yang dipikirkan oleh seseorang dalam the Five of Pentacles energy. Dan di akhir minggu ini katanya guys, karena kamu ketakutan, kamu jadi nggak bisa menentukan pilihan, atau kamu jadi menunda-nunda sesuatu, and it's not good. Procrastinating itu tidak pernah cerita yang baik guys, oke? Mempertimbangkan reconsideration mungkin mengenai banyak hal dalam hidup itu bagus, tapi kalau procrastinating, it's not about considerating. Procrastinating itu dua hal yang berbeda dengan consideration ya. Jadi procrastinating dengan sengaja menunda-nunda, reconsider itu mempertimbangkan. Nah, jadi kamu kayak akan menganggap dirimu butuh waktu lebih lama mempertimbangkan, tapi yang terlihat di sini Scorpio, kamu justru malah menunda-nunda. Procrastinating berkaitan dengan time limit. Oke. Kadang-kadang reconsider juga berkaitan dengan time limit. Takutnya guys, karena kamu menunda-nunda dengan alasan kayak mau membuat keputusan yang terbaik, waktu untuk membuat keputusan habis, selesai, berlalu. Berarti kalau begitu ada kesempatan yang hilang katanya ya. Kalau kamu ketakutan,
You have to face your fear. Ketakutan itu harus kamu hadapi guys. Apa sih sumber ketakutan tersebut? Dan kemudian kamu harus tahu bahwa ketakutan tidak akan pernah membawa hal baik dalam hidupmu guys. Tidak akan menyelesaikan masalahmu, tidak akan membuat kehidupanmu jadi lebih enak, tidak akan membuat kamu jadi nyaman. Everything about fear, it's always toxic guys. Oke? Karena itulah ketakutanmu menunda tindakan, sementara tindakanmu itu mungkin diperlukan, dan yang kena efek buruknya kamu sendiri katanya. Kendalikan ketakutanmu dengan baik supaya tidak perlu menunda-nunda tindakan, supaya tidak perlu ada yang lepas darimu di 1 minggu ke depan. Oke? Kartu nasihat dari semesta untuk kamu adalah clear your energy field katanya. Inilah orang yang takut guys. The Five of Pentacles is very bad vibes, bad energy. Jadi kalau di screening itu guys, ini jelek banget sebenarnya orang dalam masa The Five of Pentacles ini, kayak dikejar-kejar bayangan. Padahal mah bayangan kagak bisa ngejar orang guys. Bayangan mah nempel sama orang, ya nggak sih? Jadi nggak ada yang bisa mengejar kamu kalau itu adalah bayangan. Dan itulah yang bad vibes tadi, dan itu yang harus di clear katanya, di cleansing, dibersihkan dengan cara menenangkan hati guys. Itu yang paling penting sebenarnya untuk membersihkan ini energi, menenangkan pikiran, meditasi, konsentrasi, mandi guys, oke. Kemudian mendekatkan diri pada yang positif, whatever it is, berdoa, kemudian sholat tahajud. Itulah cara cleansing the energy di sini, ya, untuk membawa kamu keluar dari the Five of Pentacles. Once kamu keluar dari the Five of Pentacles, katanya you don't need to make any procrastination dalam hidupmu dalam 1 minggu ke depan, sehingga you don't need to miss anything in your life, oke? Oke guys, mari kita teruskan untuk zodiak terakhir di elemen air, water sign, ada The Moon. Ini kartunya Bapak Ibu Pisces. Halo Bapak Ibu Pisces, apa kabar saudara-saudaraku? Oke, ini dia informasi penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan. Bapak Ibu Pisces, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Yang di atas ada the Chariot, this is good. Yang di bawah ada the Knight of Wands, yes. Oke. Kamu sedang dipindahkan katanya Pisces, either energetically or physically. Di awal minggu ini kamu berpindah deh guys. Oke, mungkin ada banyak di antara kalian akan pindah kantor, mutasi guys. Yang awalnya di Jakarta akan dapat informasi bahwa dipindahkan ke Bali misalnya. Enak banget ya. Atau bisa jadi moving in general, pindah rumah, atau kontrakan kamu nggak dikasih untuk diperpanjang lagi katanya, dan kemudian dikabarin ke kamu harus segera pindah dari situ. Atau mungkin kontrak putus, entah kontrak apapun itu guys, berakhir. Itulah ada cara di sini. Kayak it's like buying ticket, airlines ticket, one way, the Chariot, satu arah saja, tidak pulang lagi gitu, tidak kembali lagi. Dan kemudian di akhir minggu ini kamu akan semangat sekali katanya guys. Ini akan mengejutkan kamu di awal. Di awal minggu ini kamu akan kaget banget dengan perpindahan ini atau pergeseran ini. Tapi di akhir minggu kamu akan ngerasa, wow, this is good things. Enak banget ternyata, laki banget gue ternyata, banget gue ternyata, kayak begitu deh Pisces ya. You will enjoy this movement katanya by the end of this weekend, by the end of this week. Maybe about weekend, around weekend, okay? Just follow the instruction guys, karena Chariot itu major arcana, dan semua major arcana datang dengan term and condition. Oke, instruction from the universe, dari Tuhan, tentang apa yang harus kamu lakukan. Kalau kamu mengikuti prosedurnya the Chariot ini, perpindahanmu ini apapun itu, maka di akhir minggu ini kamu akan senang sekali dengan the Chariot ini katanya, oke? Sing, oke, sing together, oke. Be happy, gembira. Look at the rainbow on the hair guys, oke. Ini adalah simbol dari diversity, union, apapun itu segala macam, kayak semua senang gitu deh. Kamu gembira, semuanya gembira ya. Oke. Perlu ada hal yang perlu kamu ketahui, karena ini Chariot datangnya Pisces. You in the beginning of the week you will think that you can change this. The Chariot, okay, maybe I can say something, maybe I can do anything to make this movement stop, or to cancel this movement. You don't need to do that. Kamu akan tahu aja nanti guys kalau ini tidak bisa ditunda lagi, tidak bisa di cancel lagi, tidak bisa dihindari lagi. Just go with the flow katanya, and you will enjoy it. You will enjoy it by the end of this week.
Oke. Udah selesai ya guys, kok cepet ya? Dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan urgent message for the next 7 days. Untuk kesempatan kali ini guys, halo Virgo, kemudian halo Sagittarius, ada Libra, dan yang terakhir ada Cancerian. Kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan barusan, atau kalaupun kebingungan guys, tapi kayak ada yang menggelitik-gelitik untuk dicari lebih lanjut lagi informasinya, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, di readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.